Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup Berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan dan pengharapan hidup kita. Haleluya.
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kekuatan dalam hidup kami, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sebab Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan, bahkan Engkau menjamin masa depan kami. Haleluya.
Karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau baharui hidup kami. Engkau berikan kekuatan yang baru bagi setiap kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keraguan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keadilan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
segarkan jiwaku, sebab Engkau baik di dalam hadirat-Mu. Kau beriku kekuatan baru. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Dan selama bulan Juli ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema di hadirat-Mu, your presence. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah di dalam hidup kita adalah hal yang sangat penting. Kehadiran Allah akan memberikan makna dan menjadikan hidup kita berarti. Bahkan segala yang ada di dalam hidup kita menjadi berarti jika Tuhan hadir dan menyertai kita setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan yang dicatat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Musa berkata begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Musa dan umat Israel merupakan hal yang sangat penting yang Musa inginkan lebih dari apapun juga. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah atau yang kita kenal dengan hadirat Tuhan akan kita alami ketika kita mengalami relasi yang sehat, yang dapat kita nikmati bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah kemarin sudah disampaikan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita dapat memiliki relasi yang baik, relasi yang sehat dengan Tuhan. Hal yang pertama adalah dengan menyingkirkan segala penghalang di dalam kehidupan kita. Seringkali hal-hal yang buruk, kekecewaan, kepahitan, kebanggaan masa lalu, saudara, seringkali dapat menjadi penghalang untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah menanti dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan dapat kita nikmati ketika kita memiliki satu kerinduan, satu kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Dan hal yang ketiga adalah dengan menyingkirkan zona nyaman dari kehidupan kita.
Nah, comfort zone atau zona nyaman ini seringkali dapat menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam ibadah kita hari ini, kita akan belajar topik yang kedua, yaitu kuatku di hadirat-Mu. My strength in your presence. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lampau saya diajak oleh beberapa teman untuk pergi dan mendaki sebuah bukit. Dan ini merupakan pengalaman pertama untuk saya bersama-sama mendaki bukit. Kemudian pergilah kami ke sebuah bukit yang bernama Bukit Merambai, saudara, yang mungkin tingginya kurang lebih 400 meter atau sampai 500 meter begitu. Tetapi bukit tersebut ternyata terjal. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya sampai di tempat tersebut, saya masih mikir-mikir, saya ikut mendaki ataukah saya mending nunggu di bawah di sini? Karena di kaki bukit itu ada sungai kecil begitu, saudara. Dan akhirnya beberapa teman sudah mulai naik, mulai mendaki bukit tersebut. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut mendaki. Dan tahukah saudara, ketika saya mulai mendaki setapak demi setapak di bukit yang terjal tersebut, saya sampai di pos yang pertama. Karena ini merupakan pengalaman yang pertama, rasanya saya mau menyerah untuk tidak melanjutkan mendaki bukit tersebut. Tetapi saya berpikir, cobalah sampai pos yang kedua atau pos yang ketiga. Akhirnya saya mulai naik lagi, berjalan lagi setapak demi setapak, sampailah di pos yang kedua. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya sampai di pos yang kedua ini, rasanya sudah sangat capek, lelah sekali karena saya nggak pernah naik bukit, saudara. Dan rasanya sudahlah saya istirahat saja di sini, berhenti saja di sini. Tetapi ada teman yang sudah biasa naik bukit, ya, anak muda, dia turun ke bawah dan memberikan support. Dia bilang, ayo Pak, naik lagi Kak, karena nanti setelah pos ketiga dan pos keempat itu sudah nggak terjal lagi. Nanti nyesel kalau nggak sampai ke atas. Lalu saya berpikir, iya juga ya. Oke lah, kalau gitu saya istirahat dulu di sini sebentar. Nah, dalam kelelahan tersebut saya istirahat dan kemudian beberapa saat kemudian saya mencoba untuk melangkah lagi, mendaki lagi, sampailah di pos yang ketiga. Dan saya berpikir, sudahlah sampai di pos yang ketiga saja. Rasanya sudah lelah sekali. Kaki ini sudah gemetar, saudara. Jantung sudah berdetak. Demikian rupa, rasanya ingin berhenti saja. Tapi kembali teman saya ini datang lagi dan memberikan support lagi untuk bisa jalan lagi, naik lagi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya lelah, saya istirahat dulu. Dan kemudian saya melanjutkan untuk mendaki dan saya coba terus. Dan akhirnya singkat cerita, saya bisa mencapai puncak bukit tersebut. Dan betul ketika saya ada di atas puncak bukit tersebut, saya berpikir tadi kalau saya nggak sampai ke sini saya akan menyesal. Karena di atas bukit tersebut saya bisa memandang luas daerah sekitar yang begitu indah, memandang kota dari ketinggian, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya lelah secara fisik karena mendaki bukit, saya bisa beristirahat sebentar dan bisa melanjutkan perjalanan tersebut. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali menghadapi berbagai tantangan, masalah, beban hidup yang menindih. Dan hal-hal ini seringkali membuat kita merasa lelah, letih, lesu. Dan rasanya ingin menyerah di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin kita lelah secara fisik, secara jasmani, kita dapat beristirahat dengan tidur. Dan mungkin ketika kita bangun kita sudah segar kembali. Tetapi bagaimana dengan manusia batiniah kita, jiwa kita, pikiran kita yang terkadang merasa lelah, merasa capek, merasa putus asa di dalam hidup ini. Karena berbagai hal yang terjadi, baik itu masalah-masalah yang silih berganti, tantangan kehidupan yang kita hadapi, beban hidup yang menindih hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada orang yang berusaha untuk mengatasinya, kelelahan secara jasmani, beristirahat, tidur, selesai. Tapi ada juga yang mengatasi kelelahan bagi manusia
batiniahnya, jiwanya, pikirannya, pergi berlibur ke satu tempat, tetapi ketika kembali ke rutinitas kehidupan, bekerja, mulai lelah kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami keletihan, kelelahan bagi manusia batiniah kita, jiwa kita, pikiran kita, sebetulnya ada satu tempat untuk kita mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan, dan kita dapat memperoleh kekuatan yang baru. Di manakah tempat tersebut? Yaitu di hadirat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Firman Tuhan berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin, saudara. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini ditulis ketika umat Israel sedang ada di dalam pembuangan, merupakan penghiburan dan pengharapan bagi mereka yang tertawan di Babel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hanya di dalam hadirat Tuhan kita dapat memperoleh kekuatan yang baru itu? Saudara-saudari, dari ayat-ayat ini kita dapat melihat hal yang pertama, kenapa hanya di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan yang baru dari kelelahan kita, dari kebutuhan manusia batiniah kita. Karena yang pertama adalah Allah adalah pribadi yang tak terbatas. Jadi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan yang merupakan pribadi yang tak terbatas itulah, disitulah kita menemukan kasih-Nya. Di situ kita menemukan kekuatan yang baru ketika kita berada di dalam hadirat. Seperti yang dijelaskan dari ayat yang ke-12 sampai 28 di dalam Yesaya 40 ini. Bagaimana digambarkan Allah begitu dahsyatnya, Allah begitu luar biasanya. Kasih-Nya tak terbatas, pengetahuannya tak terbatas, pikirannya tak terbatas, kuasanya yang tak terbatas. Mari kita coba lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Saudara nanti bisa baca dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-28. Dikatakan demikian, siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jangkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan raca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana gambaran atau pribadi Allah itu adalah begitu dahsyatnya, begitu besarnya, begitu luar biasanya. Dan Allah yang kepadanya kita berharap dan bergantung adalah Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Amin. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28 begini dari Yesaya 40. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Allah adalah Allah yang kekal. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah Allah yang kita sembah. Dan ketika kita berada di dalam hadirat-Nya, dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat,
Kita berada di dalam hadiratnya, berjumpa dengan pribadi yang tak terbatas itu. Allah yang tak pernah lelah dan tak pernah lesu. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, mengapa hanya di dalam hadirat Tuhan kita dapat memperoleh kekuatan yang baru, bukan di tempat yang lain? Karena Allah sendiri yang memberikan kekuatan itu bagi jiwa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang tak terbatas itu, Allah yang tak tertandingi itu, adalah Allah yang sangat baik. Dan Ia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dicatat di dalam ayat yang ke-29 dari Yesaya 40. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudari, Allah yang tak terbatas itu adalah Allah yang tak pernah lelah dan tak pernah lesu. Dan Dialah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita sedang mengalami letih, lesu dan berbeban berat, karena berbagai persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita, disitulah waktunya kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Allah yang tak terbatas itu. Ketika kita datang menyembah Dia, Dia memberikannya kekuatan yang baru bagi kita. Yaitu satu kekuatan yang diumpamakan seperti burung Raja Wali. Mereka terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah alasannya kenapa hanya di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan yang baru. Karena kita berjumpa dengan pribadi yang tak terbatas. Dan pribadi yang tak terbatas itu adalah Allah yang baik, yang memberikan kekuatan kepada jiwa yang lelah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam kelemahan kita, di dalam keletihan kita, yaitu ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda sedang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Bahkan rasanya telah kehilangan kekuatanmu, ingin menyerah di dalam hidupmu. Masalah silih berganti datang di dalam kehidupan saudara. Beban hidup yang menindih hidupmu. Saudara, dengar firman Tuhan hari ini. Ada berita baik, ada berita sukacita. Bahwa saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lebih jauh kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Adalah undangan dari Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Karena Dia yang akan memberikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah undangan dari Tuhan Yesus untuk mengalami pemulihan dari kehidupan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan untuk mengalami satu kelegaan di dalam Dia. Seperti katakan ayat ke-28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam bahasa Inggris dituliskan begini, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kelegaan di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata anapauo, yang artinya rest atau istirahat, dan juga refresh, artinya disegarkan. Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu istirahat, rest, dan juga kesegaran, refresh di dalam hadirat-Nya.
Rest atau istirahat bagi orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Diubahnya di dalam hadiratnya sehingga dapat mengalami kesegaran, refresh, dan ketenangan bagi jiwa yang lelah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan akan istirahat ini bukan hanya istirahat secara jasmani. Kalau kita lelah secara jasmani, kita dapat tidur beberapa saat dan mungkin ketika kita bangun kita sudah mendapatkan kesegaran. Tetapi ada juga orang yang lelah, tidur, tetapi ketika bangun tidak segar, tetap letih lesu. Kenapa? Karena hanya jasmani saja yang istirahat, tetapi pikiran dan jiwanya tidak beristirahat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, undangan Tuhan Yesus ini diberikan kepada semua orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Bagi jiwa yang letih lesu, pikiran yang kacau, saudara. Dan ketika seseorang datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan istirahat, memberikan kesegaran dan ketenangan bagi jiwa kita. Dengan berbagai macam beban hidup, pergumulan dan masalah yang silih berganti, seringkali membuat jiwa seseorang itu menjadi letih, menjadi lesu, bahkan kehilangan kekuatan. Dan yang kita butuhkan adalah rest, istirahat, dan disegarkan secara spiritual, yaitu bagi jiwa kita. Nah, kesegaran yang sejati dan kekuatan yang sempurna bagi jiwa kita yang letih lesu dan berbeban berat itu hanya kita peroleh ketika kita datang kepada Yesus, mengalami kehadirannya di dalam hidup kita. Inilah yang paling utama untuk kita dapatkan, sehingga dengan demikian kita memperoleh kekuatan yang baru di dalam Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita dapat memperoleh kekuatan yang baru tersebut di dalam hadirat Tuhan? Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, yang merupakan undangan daripada Tuhan Yesus ini, maka hal yang pertama untuk kita mengalami kekuatan dan pemulihan di bagi jiwa kita di dalam hadirat Tuhan adalah dengan meresponi undangan Tuhan Yesus, yaitu dengan datang kepadanya. Undangan Tuhan Yesus itu diberikan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi apakah semua orang mengalaminya? Belum tentu. Hanya orang yang meresponinya dengan datang dengan kerendahan hati, sujud di dalam hadirat Tuhan. Dikatakan ayat ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang semua orang yang letih lesu tanpa terkecuali untuk datang kepadanya. Dan ketika seseorang meresponinya dengan datang, dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, maka disitulah apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu mengalami pemulihan, kesegaran, rest, refresh, ketenangan bagi jiwa, akan dialami oleh orang yang datang dan meresponi undangan daripada Tuhan Yesus ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang menyadari bahwa ia membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, dan ia datang kepada Tuhan, maka orang yang demikian akan mengalami pemulihan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Tetapi ada juga orang yang merasa sombong, yang merasa kuat, yang merasa diri baik-baik saja, meskipun sebetulnya tidak baik-baik, maka mereka tidak akan mengalami pemulihan tersebut. Ya, seperti konteks ini Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi yang merasa mereka adalah orang-orang yang benar dengan melakukan berbagai aturan-aturan agama. Dan kepada orang-orang yang demikian Tuhan Yesus berkata demikian, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mengalami letih lesu dan berbeban berat, dan Tuhan Yesus mengundang saudara untuk datang kepadanya, lalu saudara meresponinya dengan kerendahan hati datang kepada Yesus, maka disitulah saudara akan mengalami pemulihan, yaitu diberikan kekuatan yang baru, disegarkan oleh anugerah Tuhan. Dengan sikap hati yang demikian, maka ketika seseorang dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat datang dengan kerendahan hati, pasti Tuhan akan memberikan pemulihan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua,
adalah dengan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan Yesus. Kita tidak menuntut Tuhan, mengatur Tuhan sesuai dengan kehendak kita dan keinginan kita. Saudara-saudari yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29 dari Matius pasal yang ke-11 ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kuk adalah kayu yang dipasang, yang dibentuk sedemikian rupa, yang dipasangkan di atas bahu sepasang sapi atau lembu untuk menarik beban, baik itu bajak atau gerobak. Sehingga 2 ekor sapi atau lembu tersebut dapat berjalan bersama-sama karena ada kuk yang menyatukan mereka. Nah, dikatakan di situ, pikulah kuk yang kupasang, atau dalam bahasa Inggris, take my yoke upon you. Pikulah kukku, kata Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk memikul kuknya Tuhan Yesus. Dan dikatakan kuk Tuhan Yesus itu enak dan bebannya pun ringan. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan ingin kita memikul kuk bersama dengan dirinya, bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti halnya kuk yang dipasang kepada 2 ekor sapi atau lembu, sehingga mereka dapat berjalan bersama-sama ke arah yang sama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memasang kuknya kepada kita, artinya kita harus mengikuti dan berjalan melangkah bersama dengan Dia. Berjalan seirama dengan dirinya, selaras dengan kehendaknya. Dan ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, keinginan kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan, kesegaran, dan ketenangan bagi jiwa kita. Untuk mengalami pemulihan, yaitu memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan, kelegaan daripada Tuhan di dalam hadiratnya. Setelah kita meresponi panggilan Tuhan dengan datang kepadanya, maka yang kita butuhkan selanjutnya adalah sikap hati untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Seirama dengan hatinya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita ketika kita datang di dalam hadiratnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika kita datang menyembah, berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, disitulah waktunya kita untuk berdiam diri, belajar untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, dan kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian kekuatan yang baru akan kita alami ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Hal yang ketiga adalah menantikan Tuhan, menantikan pribadi Tuhan lebih dari apapun juga. Menantikan Tuhan artinya mengharapkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih dari apapun juga. Nah, seringkali saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita mengalami pergumulan, masalah, tantangan dalam hidup dan beban yang menindih kita, ketika kita datang kepada Tuhan, yang terutama kita cari apa? Mujizatnya, pertolongannya, berkat-berkatnya, jalan keluar bagi masalah kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya hal yang terutama yang menjadi kebutuhan kita untuk kita mengalami pemulihan adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan berkatnya, bukan menantikan pertolongannya, bukan menantikan mujizatnya, tetapi menantikan Tuhan sendiri. Dikatakan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami janji pemulihan daripada Tuhan, yaitu kekuatan yang baru, kesegaran bagi jiwa kita, adalah dengan menantikan pribadi Tuhan lebih dari apapun juga di dalam hidup kita.
Ibu, bapak, saudara-saudari, mungkin kau sedang mengalami satu masalah yang berat dalam hidupmu. Engkau mengalami keletihan, kelelahan bagi jiwamu. Ini waktunya engkau datang dalam hadirat Tuhan. Mencari Tuhan, menantikan pribadi Tuhan. Lebih dari apapun juga di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 3 hal ini untuk kita dapat mengalami pemulihan bagi jiwa kita. Kekuatan yang baru ketika kita mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Yaitu yang pertama, responi undangan Tuhan Yesus dengan datang dengan penuh kerendahan hati kepadanya. Yang kedua adalah kita belajar untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan ketika kita masuk di dalam hadirat. Dan yang ketiga, menantikan pribadi Tuhan lebih dari hal-hal yang lainnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, apapun yang engkau sedang alami hari ini, mungkin Anda sedang mengalami kelelahan, letih, lesu, dan rasanya ingin menyerah di dalam hidupmu. Engkau membutuhkan rest, istirahat, dan kesegaran di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengundang saudara untuk datang kepadanya. Mari responi undangan Tuhan Yesus ini. Dengan engkau datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Dan saya percaya ketika kita datang meresponi undangan Tuhan dengan kerendahan hati, menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan, menantikan pribadi Tuhan lebih dari apapun juga, Tuhan akan memulihkan hidup saya dan saudara. Amin. Dia memberi kekuatan yang baru sehingga kita dapat terbang seperti Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tak terbatas. Dan Allah yang tak terbatas adalah Allah yang sangat baik, yang mau untuk memberikan kekuatan yang baru bagi jiwa kami yang lelah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam keletihan kami, kelelahan jiwa kami ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami beroleh kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak yang hari ini sedang mengalami keletihan, kelelahan, bahkan rasa ingin menyerah Tuhan di dalam hidup. Engkau datang dan mengundang setiap kami untuk datang kepadamu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap kami mengalami pemulihan, disegarkan, memperoleh kelegaan, istirahat, dan ketenangan bagi jiwa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang terus menuntun kami. Berikan kerinduan yang lebih dalam kepada kami ya Tuhan. Untuk senantiasa merindukan Engkau lebih dari apapun juga. Untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, selamanya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan dan untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, dan kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami memohon Engkau memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.